Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita ketahui bersama bahwasannya pada hari ini adalah hari raya Idul Adha yang juga disebut Yaumun Nahar, hari untuk menyembelih atau hari untuk berkorban. Dan dalam sejarah juga disebutkan hari ini adalah hari Al-Ab atau hari ayah, karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai panutan daripada umat manusia, sebagai seorang ayah, selain sebagai seorang nabi, itu adalah beliau adalah merupakan panutan untuk seorang ayah. Maka kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, pembahasan kita pada khutbah Id kali ini adalah pembahasan yang menjadikan sebagai renungan bagi seorang anak, apapun keadaannya, baik dia besar ataupun dia masih kecil, sudah menjadi ayah ataupun sudah menjadi kakek, posisinya dia tetap seorang anak, dia tetap seorang yang memiliki ayah. Demikian juga ini berlaku untuk kaum wanita. Maka ketahuilah bahwasannya ayahanda kita, naam, orang tua kita adalah merupakan benteng, dia adalah merupakan dinding, dia merupakan pagar, dia adalah merupakan tembok untuk melindungi keluarganya, untuk membentengi keluarganya. Dia sebagai tiang, dia sebagai fondasi bagi keluarganya, sebagai penopang, sebagai kepala rumah tangga, sebagai tulang punggung atau tulang punggung, sebagai pemegang amanah. Dan dia adalah sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang sandaran yang anak-anaknya dia menyandar kepadanya. Bahkan seorang ayah dia dikatakan sebagai lilin atau sebagai lentera atau sebagai lampu, di mana kita ketahui lilin bisa membakar dirinya demi untuk menerangi, memberikan lampu yang terang di kegelapan dalam keluarganya dan bagi rumah tangganya, terkhusus bagi anak-anaknya. Dia rela terbakar, dia rela mengorbankan dirinya agar menerangi jalan untuk istri dan anak-anaknya. Seorang ayah adalah merupakan seorang murabbi yang selalu memberikan arahan, yang selalu memberikan nasihat kepada anak-anaknya tanpa ada rasa bosan, tanpa ada rasa lelah, tanpa berhenti, terus membimbing, memberikan pelajaran kepada anak-anaknya. Segala yang dia miliki dia korbankan untuk anak-anaknya. Dia menginfakkan hartanya untuk memberikan makan, untuk memberikan minum, untuk memberikan pakaian, untuk memberikan tempat tinggal, agar keluarganya, anak-anaknya mereka tinggal
tinggal tenang, tentram di dalam rumahnya, maka sesungguhnya itulah ayah kita, seorang yang berjuang, kadang yang keluar di pagi hari, dia pulang di sore hari, kadang dia berangkat di malam hari, dia pulang di subuh hari, maka sesungguhnya itulah ayah kita. Maka wahai seorang ayah, di belakang itu tentunya ini adalah ujian, ini adalah bala, ini adalah tanggung jawab yang harus kita pikul. Maka wahai para ayah, wahai para abah, jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa capek, walaupun sebenarnya hati kita, badan kita tidak mampu untuk menanggung hal itu, tetapi demi anak-anak kita, demi keluarga kita, kita rela mengerjakan hal itu. Tentunya demi apa? Karena kita cinta kepada keluarga kita, kita cinta kepada istri kita, cinta kepada anak-anak kita. Maka apapun yang kita kerjakan tentunya semua adalah untuk keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Bersamaan dengan itu, wahai kaum muslimin, cinta kita terhadap seorang anak, cinta kita terhadap keluarga harus kita dahulukan di atas atau cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai panutan kita, sebagai suri tauladan kita, bagaimana beliau meninggalkan keluarganya, meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, demi untuk kehidupan anak-anaknya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengadakan perjalanan dari negeri Syam ke negeri kota Mekah yang penuh dengan 6 tandus, yang penuh merupakan 6 padang pasir yang luas, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan padanya. Ketika dia meninggalkan istri dan anaknya, istrinya berkata, "Ya Ibrahim, kenapa engkau tega meninggalkan kami dalam keadaan tidak memiliki apa-apa?" Mengucapkannya sebanyak 2 kali. Kedua kalinya Nabi Ibrahim tidak menengok sedikit pun. Yang ketiga kalinya lalu hatinya bergetar. Kemudian istrinya mengulanginya lagi. "Ya Ibrahim, Allah amaraka bihada." Ayah Ibrahim, apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Na'am." Maka wahai para istri Nabi Ibrahim menjawab terhadap panggilan atau apa yang dilakukan oleh suaminya itu sebagai seorang ayah. Istrinya mengatakan, "Kalau begitu sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kami begitu saja." Dan tentunya benar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yatawakkal 'Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecukupan. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Dan tentunya semua ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejak umur atau selama umur 83 tahun, atau ada yang mengatakan 87, yang masyhurnya adalah 80 tahun. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam terus berdoa dan berjuang dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya keturunan yang baik dari anak-anaknya yang soleh dan soleha tentunya. Rabbi habli minas solihin, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh, yaitu keturunan yang soleh dan soleha. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa basyarnahu bi ulamin halim, maka kami memberikan kabar gembira
gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan kehadiran seorang anak yang penuh dengan sifat sabar pada dirinya. Masyarul muslimin, wahai para abah, perhatikan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala ini, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala ini, maha mampunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sudah sekian lama, sudah sekian waktu menginginkan kehadiran seorang anak, dia terus berdoa, dia terus berjuang demi untuk anak, menghadirkan atau hadirnya seorang anak. Dia tidak pernah putus asa, terus berdoa dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira akan lahirnya seorang anak yang bernama Ismail. Nah, maka tentunya wahai para abah, seorang ayah begitu menanti-nantikan kehadiran seorang anak. Namun sekali lagi, ini adalah ujian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika anaknya Ismail sampai pada umur dewasa, sudah mampu untuk membantu ayahnya, membantu pekerjaan ayahnya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan ujian yang berikutnya dengan mengatakan, falamma balagha ma'hu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbauka fandur madza tara. Nah, maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada anaknya, wahai anakku yang saya cintai, wahai anakku yang kusayangi, sesungguhnya aku telah bermimpi di dalam tidurku bahwasannya benar-benar aku sungguh menyembelihmu. Lalu bagaimana pendapatmu wahai anakku Ismail alaihi wassalatu wassalam? Kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum, perhatikanlah bagaimana komunikasi seorang ayah yang menerima perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yakin akan perintah Allah, akan tetapi bersamaan dengan itu tentunya bagi seorang ayah yang cinta akan anaknya, cinta akan keturunannya, dia tidak rela mengerjakannya begitu saja, bukan menolak perintah, tetapi tentunya karena terdorong rasa cintanya seorang ayah kepada anaknya. Tapi perhatikanlah bagaimana kondisi seorang anak yang dia rela atau memberikan rasa senang kepada ayahandanya, memberikan kesenangan di dalam hati ayahnya, seraya menjawab, ya abatif al-matu'mar, wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Perhatikan, seorang anak dia tidak mengatakan, wahai ayahku, kerjakan sekehendakmu, kalau kamu hendaki silakan kerjakan, bukan. Tetapi Nabi Ismail mengatakan, naf'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mimpinya seorang nabi adalah wahyu, maka itu adalah perintah, bukan sekadar mimpi. Maka perintah untuk menyembelih anaknya, dan anaknya masya Allah mengatakan, satajiduni insyaallahu minas sabirin, pasti engkau mendapati diriku wahai ayahandaku termasuk orang-orang yang bersabar. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Bersamaan dengan itu, kalau kisah ini kita bacakan, bagaimana syaitan datang membisikkan ke telinga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, wahai Ibrahim, apakah engkau tega, apakah engkau rela sekian tahun, sekian lama menantikan kehadiran seorang anak, begitu datang, begitu besar, lalu engkau tega untuk menyembelihnya, tega untuk mengorbankannya. Terus berulang dan berulang, maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tetap di atas pendiriannya, teguh di atas prinsipnya. Itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika mereka sudah menyerahkan diri,
berserah diri, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Antara seorang ayah dan seorang anak, keduanya mereka tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meletakkan pisau di atas pelipisnya untuk menyembelih anaknya. Tentunya seorang ayah sekali lagi dia tidak tega, dia tidak sampai hati dia melakukan demikian, sehingga di dalam riwayat disebutkan Nabi Ibrahim memalingkan wajahnya, dia tidak melihat kepada anaknya. Dan dikatakan sebanyak 3 kali pisau itu digerakkan, tetapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak bisa memotong atau tidak bisa melakukan hal demikian. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala, wa nadainahu ayya Ibrahim, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, sungguh engkau telah membuktikan akan mimpi dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Perhatikan kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sudah berserah diri kepada perintah Allah, sudah melaksanakan perintah Allah, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail disembelih oleh ayahandanya. Dan tentunya sekali lagi ini adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Maka wahai para ayahanda, demikianlah bukti bahwa cintanya kita terhadap anak-anak kita itu lebih kita dahulukan terhadap cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat bahwasannya perbuatan baik yang kita lakukan untuk mereka itu tidak sia-sia, tetapi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan digantikannya Ismail untuk menyembelih seekor kibas. Dan ketahuilah bahwasannya ini adalah merupakan ujian bagi seorang ayah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna hadza lahuwal balaul mubin, sesungguhnya ini adalah merupakan ujian yang jelas, ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, maka kami gantikan dengan sesembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan sehingga apa yang dilakukan Nabi Ibrahim itu dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya. Salamun ala Ibrahim, dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam selamat. Kadzalika najzil muhsinin, dan itu pun menunjukkan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, maka perbuatan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan baik kita kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, apapun yang kita perjuangkan, apapun yang kita korbankan dari segalanya, untuk anak-anak dan keluarga kita, ketahuilah wahai para ayahanda, itu tidak sia-sia, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, seorang ayah, kalau kita ketahui seorang ibu adalah merupakan madrasah, maka ayah adalah seorang pemimpin, seorang kepala sekolah, seorang mudir. Maka dialah yang memberikan keputusan, dialah yang memberikan atau memutuskan hukum. Tapi jangan dia mendahulukan egonya, jangan mendahulukan nafsunya, tetapi tetap memperhatikan bagaimana keadaan, kesiapan keluarganya, kesiapan anaknya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika menyembelih anaknya atau mendapatkan perintah dari
Allah untuk menyembelih anaknya, dia meminta pendapat kepada anaknya bagaimana pendapatnya. Akan tetapi ketika dia mendapatkan jawaban yang siap dengan jawaban yang bagus, jawaban yang menyenangkan, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bukan itu yang dilihat. Bukan itu yang dilihat, wahai para ayahanda kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Akan tetapi yang dilihat adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang seorang yang berkorban, bahwasannya hewan korban yang kita korbankan itu Allah Subhanahu wa taala tidak memandang, tidak melihat kepada dagingnya, tidak melihat kepada darah yang dialirkannya, akan tetapi walakin yanduru ila taqwa fi qulubikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian, nilai-nilai takwa yang tertanam di dalam hati-hati kalian, wahai para ayahanda, wahai para nalagnia atau orang-orang yang berkemampuan melakukan korban. Ketahuilah bahwasannya keikhlasan yang benar, keikhlasan yang lurus, niat yang benar, niat yang lurus itu akan menjadikan patokan diterimanya daripada korban kita atau sembelihan kita. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Seorang ulama mengatakan, Ibnu Qayyim rahimahullah taala diantaranya, bahwasannya seorang ibu dia mengandung anaknya 9 bulan 10 hari, kemudian dia sapi anaknya 2 tahun secara sempurna ataupun kurang dari itu. Perhatikan, bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seorang anak untuk bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Karena sesungguhnya sebab kedua orang tuanya lah, sebab ayahnya lah hadirnya seorang anak di atas dunia ini, di kehidupan dunia ini. Akan tetapi jangan pernah kita lupakan bahwasannya ada andil seorang ayah, ada andil seorang abi, seorang ayah atau seorang abi, dia ada andil padanya, bahwasannya seorang istri dia mengandung, memikul beban yang berat ketika dia mengandung anaknya di waktu-waktu tertentu. Tetapi seorang ayah dia memikul tanggung jawab yang besar sejak dia umurnya memikul tanggung jawab seorang ayah sampai dia wafat, dia meninggal dunia, maka kewajiban itu terus dipikul oleh seorang ayah. Maka ini menunjukkan begitu beratnya bagi seorang ayah. Maka sekali lagi bagi seorang anak, saya nasihatkan untuk diri saya sendiri, ketahuilah bahwasannya barang siapa yang masih memiliki ayah di kehidupan dunia ini, maka hendaknya dia menyibukkan dirinya dengan kesempatan ini. Hendaknya dia mencari keridhaan ayahnya, hendaknya dia mempererat hubungan dengannya dan memperlakukannya dengan secara baik. Dan hendaknya seorang anak berusaha untuk meletakkan mahkota di atas kepalanya sebelum kesempatan itu hilang. Karena sesungguhnya kedudukan seorang ayah tidak akan pernah digantikan oleh orang lain. Maka seorang anak jika dia masih mendapati ayahnya, segeralah untuk dia berbuat baik, segeralah dia membantu ayahandanya. Seandainya ayahandanya melakukan kefasikan, melakukan kekufuran, melakukan perkara-perkara bid'ah, tetapi tidak menghalangi seorang anak untuk berbuat baik kepadanya. Dan demikian pula barang siapa yang ayahnya telah meninggal dunia, telah wafat, maka jangan pernah melupakan bahwasanya berbuat baik kepada mereka, berbuat baik kepada ayah itu tidak terputus dengan meninggalnya, tidak terputus dengan wafatnya dia. Akan tetapi al-ihsan mumtamidun ila ba'di wafati, akan tetapi berbuat baik justru kepada ayahanda itu tidak akan terputus walaupun dia telah meninggal dunia. Maka
berbuat baiklah kita kepada ayah dengan cara diantaranya membayarkan utangnya, baik itu utang yang berkaitan kepada Allah, utang kepada Allah Subhanahu wa taala seperti nazar atau kafarah, ataupun utang-utang yang berkaitan dengan manusia, yang berkaitan dengan anak Adam. Dan ini adalah min a'zamil ihsanil ab, ini adalah perbuatan baik kepada seorang ayah yang terbesar. Selain itu, seorang anak hendaknya dia bersedekah dengan sedekah jariah atau sedekah ghairu jariah, karena sesungguhnya pahalanya akan sampai kepada ayahnya dengan izin Allah tabaraka wa taala. Bahkan disebutkan barang siapa yang memiliki kemampuan hendaknya menghajikan ayahandanya, mengumrahkan ayahandanya. Hajju an abika wa atamir, hajikan abimu dan umrahkan ayahmu, karena sesungguhnya haji dan umrah itu pahalanya akan sampai kepadanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wahai para anak, di antara bentuk berbuat baik kepada seorang ayah adalah ad-du'a lahu, berdoa kepada Allah untuknya. Sehingga secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza matal insan inqata amaluhu illa min salasin, apabila anak Adam telah meninggal dunia maka semua amalannya terputus kecuali salah satu dari 3 perkara, yaitu sedekatun jariyah, ilmu yang tafau bih, waladun soleh yad'ullah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan ayahnya. Fad'u li abika anna al-laili wa tarafan nahar, maka berdoalah untuk ayahanda kita di waktu malam atau di waktu siang, wastaghfir lahu, dan mintakanlah ampun untuknya, karena sesungguhnya di dalam hadis disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la tarfa'u manzilatahu fil jannah fayaqulu anna hadza min aina li hadza. Pada hari kiamat nanti seorang ayah akan diangkat derajatnya di jannah. Seraya dia mengatakan, dari mana ini? Dari mana untuk saya kedudukan ini? Maka fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, hadza bi istighfar waladika lak, ini adalah permintaan ampun, permohonan istighfar anakmu untukmu. Maka bahkan sebagai seorang ayah atau sebagai salaf mengatakan, fadhallaltu haulan aw sannatan la ad'ullah illa bil afi anhu. Hampir saja dalam setahun, selama-lamanya setahun tanpa putus, dan saya tidak berdoa kepada Allah kecuali doa ampunan, doa maaf untuk ayahanda. Fad'u li abaikum wa ummahatikum, maka berdoa kalian untuk ibu-ibu kalian, untuk ayah-ayah kalian. Ud'u lahum fi hayatihim wa ud'u lahum ba'da mamatihim, berdoalah untuk mereka di kehidupan dunia ini, atau berdoalah untuk mereka setelah meninggalnya mereka. Jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa putus asa, terus lakukan. Fahuwa sahlun yasir, sesungguhnya dialah perkara yang mudah, perkara yang gampang. Walakinnahu min a'zamil ihsan, akan tetapi sesungguhnya ini adalah perbuatan baik yang paling besar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Sebagai penutup, saya nasihatkan kepada saya pribadi dan kepada seluruh jamaah, barang terkhusus kepada orang-orang yang mampu melakukan korban, jangan lupa sertakan nama ayahanda kita di sela-sela kita menyembeli hewan korban kita, atau kita titipkan kepada orang yang diwakili untuk menyembeli hewan korban kita, untuk menyebutkan dekian dari nama ayahanda kita di dalam menyembeli
menyembelih, sehingga dengannya kita memohon kepada Allah sesembelihan kita sampai pula pahalanya kepada ayahanda kita. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.